Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Indonesia saat ini memproduksi minyak mentah hanya sekitar 700.000 hingga 800.000 barel per hari dan ditargetkan bisa memproduksi 1 juta barel per hari pada tahun 2030. Pada masa jayanya dahulu di zaman Orde Baru, Indonesia mampu memproduksi 1,6 juta barel per hari, lalu semakin menurun hingga kini hanya mencapai produksi 700-800 ribu barel per hari. Hal itu disebabkan karena ladang atau sumur minyak di Indonesia sudah pada menua sehingga produktivitasnya menurun drastis. Di samping itu juga akibat kurangnya investasi dan eksplorasi sumber minyak baru. Untuk mengatasi menurunnya produktivitas sumur minyak yang telah menua itu, maka tenaga ahli Komisi Pengawas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas Nanang Abdul Manaf mengatakan Indonesia bisa belajar dari negara tetangga seperti Malaysia dalam mengelola lapangan-lapangan yang telah berusia tua seperti dilansir dari situs Medcom. Nanang mengatakan kendati lapangan migas di Malaysia terbilang lama namun produktivitasnya masih tetap terjaga. Kendati pernah mengalami penurunan, dekline produksi, tetapi selanjutnya bisa ditingkatkan. Menurut Nanang hal ini karena Malaysia berhasil menerapkan kebijakan yang tepat dan efektif di sektor hulu migas. Reformasi kebijakan yang dilakukan negara tersebut berdampak positif pada aktivitas produksi. Dampak kebijakan Malaysia kalau kita lihat produksinya terus meningkat padahal sama-sama lapangan yang dihadapi adalah lapangan tua, kata Nanang. Padahal, kata Nanang, lapangan migas di Malaysia hanya berada di 3 wilayah yakni Peninsula, Sarawak, dan Sabang. Namun produksi migas Malaysia lebih tinggi dari Indonesia. Mantan Direktur Utama PT Pertamina EP ini mengatakan terdapat 4 hal yang menjadi kunci keberhasilan Malaysia dalam mengelola migas. Pertama, meningkatkan iklim investasi sehingga menjadi stabil. Ia bilang iklim investasi yang stabil didukung oleh implementasi yang kuat terhadap penerapan kontrak secara konsisten telah membuktikan kemampuan negara dalam menyeimbangkan kepentingan negara dan investor. Kedua, menerapkan tata kelola migas yang jelas. Nanang mengatakan meskipun ada Petronas yang bertindak seperti Pertamina sebagai operator, namun juga merangkap menjadi Malaysia Petroleum Management PMP, seperti SKK Migas. Tapi mereka clear ketika mereka pekerja Petronas ditempatkan di MPM maka mereka bekerja sebagai seorang MPM memanage kegiatan KKKS. Tapi ketika mereka kembali ke Petronas mereka juga profesional sebagai operator. Sehingga jelas tata kelolanya dan itu yang selalu jadi isu oleh KKKS, ujar Nanang. Ketiga, transformasi ekonomi dengan memfokuskan pada mengidentifikasi secara fokus hal-hal yang perlu dikembangkan dan bagaimana pemberian insentif dapat mendorong industri migasnya. Keempat, reformasi kebijakan fiskal. Nanang mengatakan pemahaman yang baik terhadap kebutuhan investor menghasilkan kebijakan fiskal yang efektif karena memang semata-mata memecahkan sesuatu yang menjadi masalah investor. Misal untuk mengembangkan marginal field, Malaysia melakukan perubahan-perubahan yang dibutuhkan investor. Artinya obatnya itu pas ketika kita punya masalah dan diadres dengan solusi yang tepat akan terjadi yang namanya efektif, tutur dia. Kemudian penerapan sliding scale recovery untuk profit sharing split. Ini juga meningkatkan keamanan bagi investor, misalnya ketika harga minyak naik akan terjadi sharing gain. Sedangkan ketika harga minyak turun maka harus ada sharing pain. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.